Shalom semuanya, senang sekali berjumpa dalam video renungan Berita Baik buat kamu. Doa dan harapan saya, saudara selalu berada dalam keadaan yang sehat dan apapun yang dilakukan dijadikan Tuhan berhasil. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang agung, Sang Pembuat mujizat yang tidak pernah berubah, serta kasih sayang, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas semua kasih sayang, perlindungan, dan penyertaan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mohon tuntunan-Mu, supaya kami dapat melakukan firman ini, seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari tokoh yang mungkin jarang terkenal. Tetapi tokoh ini dipuji oleh Yesus karena sikapnya, karena imannya yang berbeda dengan orang Israel. Nah, tokoh ini adalah seorang perwira. Kita sebut saja perwira yang baik hati. Kisah ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa membaca teks ini secara keseluruhan dan mendengarkan renungan ini kembali. Tetapi saya mau baca teks Alkitab ini di dalam ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Bapak Ibu Saudara, kisah ini juga terdapat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Lukas dan Injil Matius punya cara yang berbeda dalam menarasikan kisah ini. Dalam Injil Lukas, yang menemui Yesus dan meminta supaya Yesus menyembuhkan hamba perwira itu adalah para tua-tua Yahudi yang diperintahkan oleh perwira itu. Sedangkan di dalam Injil Matius disebutkan bahwa yang menemui Yesus adalah perwira itu sendiri. Nah, perbedaan narasi ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Bapak Ibu Saudara bisa menontonnya melalui link di bawah ini atau di bawah deskripsi video ini. Walaupun ada cara yang berbeda dalam menarasikan kisah perwira ini, tetapi tidak mengubah esensi dari kisah ini. Injil Lukas dan Injil Matius merujuk kepada peristiwa yang sama, yaitu tentang perwira yang memiliki seorang hamba dan ia ingin hambanya ini sembuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, perwira ini sangat percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya. Saudara yang terkasih, yang sakit di rumahnya itu bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keponakannya, bukan juga saudaranya. Tetapi yang sakit di rumahnya itu adalah hambanya, seorang hamba budak. Injil Lukas memberikan keterangan bahwa hambanya ini sakit keras dan hampir mati. Jadi kondisi hambanya ini sudah sangat parah. Kalau tidak segera diobati, maka ia akan mati. Entah apa yang ada di dalam hati seorang perwira ini. Kenapa ia harus bersusah-susah mengupayakan kesembuhan untuk hambanya ini? Karena pada waktu itu, seorang hamba setara dengan barang. Seorang tuan punya kendali penuh atas hidup dan mati seorang hamba. Bisa saja jika seorang hamba ini sudah tidak berguna lagi, tidak berfungsi lagi, tidak bisa bekerja lagi, buang saja. Biarkan saja dia mati dan cari pengganti yang lain. Hal itu bisa saja terjadi dan hal itu lumrah pada waktu itu. Akan tetapi, perwira ini sangat berbeda. Walaupun ia memiliki seorang hamba,
ia tetap mengupayakan kesembuhan untuk hambanya itu. Ia melakukan sesuatu yang menembus norma-norma atau kebiasaan pada waktu itu. Dan kita tahu, di ending dari kisah ini, kita mengetahui bahwa Yesus memuji iman dari perwira itu. Nah, mengapa Yesus sampai memuji iman dari perwira itu? Yang pertama, perwira ini memiliki hati yang peduli. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, Lukas 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta, supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perwira ini memiliki hati yang peduli kepada hambanya. Ia tidak membiarkan hambanya itu menderita bahkan sampai mati. Ia mengupayakan kesembuhan untuk orang yang bukan memiliki hubungan darah dengannya. Sungguh sikap hati yang peduli kepada sesama manusia. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati yang peduli, hati yang merespon kebutuhan orang lain dengan kasih dan tindakan yang nyata. Hati yang peduli adalah refleksi dari kasih Kristus yang telah kita terima. Kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi kasih yang tulus, kasih yang murni. Kasih yang seperti ini memampukan kita untuk melayani orang lain tanpa pamrih, tanpa melihat golongan dia, tanpa melihat siapa dia. Seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Tidak peduli apakah dia itu hamba atau tidak, tetapi ketika dia melihat sesamanya sebagai manusia, ia tergerak untuk mengupayakan, menolong dia, dan menyembuhkan dia. Mungkin ada saat-saat di mana kita merasa tidak mampu atau ragu untuk membantu orang lain. Namun ingatlah bahwa setiap tindakan kasih sekecil apapun sangat berarti di hadapan Tuhan. Bahkan secangkir air yang diberikan dengan kasih memiliki nilai yang besar di hadapannya. Mari kita belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu adalah tetangga kita yang membutuhkan dukungan, teman kita yang sedang berjuang, atau orang asing yang kita temui di jalan. Atau mungkin itu adalah anggota jemaat kita. Mari kita memiliki hati yang peduli. Atau itu juga mungkin anggota komsel kita. Mari kita peduli kepada mereka. Dengan membuka hati dan tangan kita, kita tidak hanya menolong mereka, tetapi juga menghidupkan kasih Kristus di dalam dunia ini, supaya kasih Kristus dapat dirasakan oleh setiap orang.